Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Hydrocell probiotik For Power. Hydrocell teruji BPOM OMD. Testimoni. Sudah bisa makan manisan nanas, 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrocell probiotik. Promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka ke agenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babe Aldo. Hydrocell solusi untuk lambung Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini pemain lama versus pemain baru nih ya. Jadi ada sebuah postingan dari Gus Wafi ya tentang pernyataan seorang kiai dari Pamekasan kalau nggak salah ini ya. Dari Pamekasan. Kita lihat pernyataannya Gus Wafi dulu ya. Kita lihat pernyataannya Gus Wafi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun anda berada. Ada seorang kiai yang katanya dari Madura ya, mengeritik video yang Al-Fakir sampaikan, lalu sampai mengatakan saya ini bodoh katanya. Kemudian saya hampir menyesatkan banyak orang hanya karena terlalu membela Ba'alawi. Lalu dengan sombongnya dia mengatakan Ubaidillah tokoh fiktif. Setelah Al-Fakir dengarkan dalil-dalil yang beliau paparkan, saya kira itu bisa meluruskan video yang telah saya sampaikan. Alhamdulillah, ketika saya salah dan diluruskan, alhamdulillah. Ternyata setelah saya dengarkan dengan seksama dalil yang dia sampaikan, ini malah ngajak ngulang lagi guys. Kita jauh-jauh dari Probolinggo sudah nyampe ke Banten, dia malah pembahasannya masih di Pasuruan. Ngopinya kurang jauh. Dia belum tahu apa saja yang telah disampaikan oleh Ibnu Sarman. Maksudnya Mas Imaduddin ya. Jadi lucu sih. Gini, kalau pemain baru ya seperti ini akhirnya. Jadi kalau memang mau meluruskan, ya mbok yo ngaca dulu. Maksudnya itu tonton dulu video-video Imaduddin, dalilnya apa saja ya. Apa saja yang telah disampaikan Imaduddin. Jangan kemudian muncul-muncul saya dikatakan bodoh, Ubaidillah dikatakan fiktif dan lain sebagainya. Saya kira dengan dalil yang keren gitu ya, ternyata ya sama saja. Kalau memang ada waktu untuk berdiskusi, monggo. Saya layani, toh sama-sama suku Madura. Monggo gitu. Bukan hanya lewat di belakang layar saja. Ini sudah pembahasannya jauh di Banten, ini malah nggak masih di Pasuruan pembahasannya. Mungkin itu ya yang bisa Al-Fakir sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, jadi ada kiai ini nih yang fotonya ini di atas gue nih ya. Mungkin ini ya, soalnya gue dapat informasinya sih ini, katanya dari Pamekasan.
Ya kalau Pamekasan sebetulnya kalau Pamekasan sampai nyindir Gus Wafi begitu. Di Pamekasan itu ada pondok besar dan gue pernah ke sono. Ya Allah, gue taruh dulu rokok gue. Gue di pondok itu termasuk pondok yang gue nggak berani megang rokok aja, nggak berani gue ke pondok itu karena ta'zim gue terhadap pondok tersebut. Pondoknya Buya Ali Karar, ya beliau salah satu murid Abuya Maliki. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat ya. Ya. Sebetulnya kalau mau diskusi masalah itu kan bisa di situ ya, bisa atau mau secara ilmiah. Tapi kita dengar dulu ya pernyataan Kiai Pamekasan ini. Gue dapat guys, gue dapat. Kita dengar dulu pernyataannya supaya kita itu adil gitu ya. Kita dengar dulu pernyataannya beliau ini gimana sampai ditanggapin sama Gus Wafi begini gitu, ya kan? Kita harus begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada seorang ustadz dan seorang kiai plus ustadz. Ini saking kentalnya membela Ba'alawi sampai mengatakan kalau Ubaid itu butuh verifikasi kitab zaman atau yang mendekati katanya. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani pasti batal. Jangankan Syekh Abdul Qadir Jailani katanya, bahkan Siti Fatimah dan Sayyidina Al-Hasan wal Husain kalau pakai kitab sezaman atau yang mendekati maka gagal sebagai cucu Nabi katanya dan putra Nabi. Ya itu pernyataannya Gus Wafi, memang begitu Gus Wafi. Kita dengar dulu ini alasannya dia. Katanya, ini kok tambah bodoh ini. Masya Allah. Jangan samakan Ubaidillah yang dicantolkan kepada Ahmad itu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani ataupun dengan Siti Fatimah dan Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhum wa alaihimussalam. Lain itu kalau Ubaid ini tokoh fiktif ya Pak Kiai, fiktif bukan fiktif. Bentar ya, bentar. Makanya bukan mau bela siapa-siapa gue ya, cuman dia ngomongnya fiktif. Ya, fiktif. Nih. Kalau Ubaid ini tokoh fiktif. F I K T I F. Fiktif. Ya, fa ya kaf ta ya fa. Fiktif gitu. Ya Pak Kiai ya, maaf. Lanjut. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu tokoh historis, tokoh terkenal. Apalagi Siti Fatimah, Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Jangan disamakan demi membela Ba'alawi kok sampai segitunya. Hampir dolalah ini. Hampir dolalah. Yang disamakan sama Gus Wafi itu biar nggak salah antum, gue juga nonton videonya Gus Wafi itu dan insya Allah gue akan mencoba mencari kontak dengan Gus Wafi untuk ngebahas ini gitu ya. Coba gue akan mencoba. Yang disamakan oleh Gus Wafi itu adalah tentang kitab sezamannya. Lo kalau syuhrohnya, keterkenalannya, lo ini Pak Kiai bener Gus Wafi. Kita udah nyampe di Banten, dia masih di Probolinggo. Loh kalau syuhrohnya ini udah ratusan tahun. Syuhrohnya Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa gitu. Udah ratusan tahun syuhrohnya. Keterkenalannya itu sudah, kalau sama-sama terkenal pakai dalil terkenal, Syekh Abdul Qadir Jailani terkenal, Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa juga terkenal gitu. Nah dia mau memaksa bahwasannya yang terkenal ini cuma Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya bilang nggak terkenal gitu. Loh, banyak yang kenal Sayyidina Ubaidillah, makamnya ada. Tapi nggak apa-apa ya, namanya pemain baru. Tapi ya orang ya, gue berharap dia bisa ketemu Gus Wafi deh. Atau kalau nggak ketemu Gus Wafi, bisa diskusi sama ulama-ulama Pamekasan. Ya Pamekasan banyak ya Allah.
Ada punya ahli karar di situ, ya Allah. Loh, ya Rob, lanjut dah. Nggak perlu lama ini kalau ngebahas ini. Lanjut. Saya katakan, yang mencatat dulu di masa sahabat itu dari hadis-hadis yang keluar dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dari cerita Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah, dari terus ke Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Itu adalah ada sahabat yang menulis di sebuah lembaran yang manuskripnya terada sekarang. Kalau bahasa Arabnya itu berupa sahifah. Itu ada sahabat namanya Samurah bin Jundab, wafat tahun 60 Hijriah. Itu tuh menulis. Juga ada lembaran Jabir bin Abdullah, wafat tahun 78 Hijriah, itu menulisnya. Juga Nabi bin Syarid Al-Ashja'i Al-Kufi, itu manuskripnya ada itu. Oke. Terus dari ini hadis-hadis itu jangan jauh-jauh deh ya ke Imam Syafi'i itulah radhiyallahu anhu. Waktu nyari hadis itu kan sering ya perawi hadis itu nulisnya itu sami'tu. Ya, gad sami'tu, telah aku dengar, bukan aku lihat catatanmu. Gad sami'tu, telah aku dengar. Ada juga rawaina, ada juga ya. Tapi ada juga sami'tu. Nah, itu gimana? Nah, ini yang perlu pembahasan gitu. Jangan menjadikan satu metodologi itu hanya untuk satu pihak. Maksudnya Gus Wafi, coba metodologi yang dipakai untuk membatalkan. Jangan mensahihkan deh. Metodologi yang dipakai untuk membatalkan nasab Ba'alawi itu dipakai juga untuk nasab Wali Songo, nasab Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu. Jangan metodologi yang berbeda ditaruh. Untuk metodologi membatalkan nasab Ba'alawi harus begini. Yang lain nggak perlu. Ba'alawi aja itu. Lah ya ngawur namanya, itu nggak ilmiah. Ya. Dan ini tadi udah ditanggepin sama Gus Wafi ya guys ya. Udah ditanggepin sama Gus Wafi. Dan akhirnya Gus Wafi rupanya ada tanggapan lagi sama Gus Wafi. Terakhir ini keren Gus Wafi nih. Ini keren. Dijadiin sama Gus Wafi. Gus Wafi biasa debat udah, bahkan debat dengan non muslim beliau. Ya, biasa debat dengan non muslim. Ini terakhir Gus Wafi videonya ada ini nih, nanggepin si kiai pemain baru nih dari Pamekasan. Menyala Gus Wafi. Ya, kita lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimin yang dirahmati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Allah dimanapun Anda berada. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya sudah mendengarkan jawaban dari Kiai ya, yang pendukung IMAT itu dari Batu Ampar, Pamekasan, Madura. Dia menyuruh saya untuk ke rumahnya dia kalau mau berdiskusi. Ini kan lucu sekali sebenarnya. Orangnya IMAT ini memang gemul-gemul gitu ya. Dia yang merosting duluan, malah saya yang disuruh ke rumahnya. Ini kan lucu guys. Ini kalau dalam akademisi ini sudah gagal paham ini sebenarnya. Siap. Kalau memang siap, saya Probolinggo, Anda Pamekasan, kita ketemu di Surabaya. Tentukan tanggalnya, harinya. Dan nanti ada moderator agar kita bisa benar-benar berdiskusi secara ilmiah. Nah, tapi syaratnya kalau berdiskusi dengan saya, syaratnya Anda harus sudah hatam apa yang ditulis oleh Pak Imaduddin dan sudah hatam apa saja yang disampaikan oleh Imaduddin. Karena itu bukan tesis ya. Tesis itu kalau sudah diuji, itu yang uji siapa? Ahli nasabnya saja Sayyid Mahdi Rojai ditolak. Bahkan seluruh dunia ditolak, kan ruwet ya. Kalau Anda sudah hatam semua,
baru kita diskusi. Saya tidak mau mengulangi dari awal lagi pembahasan Anda itu, Kiai. Itu di awal-awal itu sudah dibahas itu sudah apa ya? Sudah basi bagi saya itu. Anda akan merasa wow di depan pendukungnya karena belum pernah ada penentangnya kan gitu. Kalau kita diskusikan ketemu nanti siapa yang sebenarnya pembodohan kepada umat kan begitu. Begitu ya. Tentukan tanggal di Surabaya kapan kita diskusi terbuka di offline. Kalau Anda mau online ya monggo datang ke live saya di TikTok Najamedia. Kita berdua atau di channel YouTube-nya Gus Zaini seumpama. Kita diskusi nanti ada moderator. Kan enak kan? Enak. Ya seperti itu ya, bukan malah saya yang disuruh ke rumah Anda yang sok-sokan banget gitu loh. Sok-sokan jadi kiai gitulah. Ya sama-sama pernah ngaji kok. Kita tentukan di tempat di tengah yang netral. Kan yang ngerosting duluan Anda gitu loh. Kok malah diajak diskusi malah saya disuruh ke rumahnya. Nggak usah sok-sok wibawa kayak gitu. Gak ada wibawanya Anda kalau kepada saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai udah ngegas banget nih. Menyala Gus Wafiku. Iya. Oke guys, ya kita akan coba ini nanti menghubungi Gus Wafi dan mungkin gua akan menyarankan nama beliau coba ke Buya Ali Karar, karena Buya Ali Karar itu termasuk salah satu tokoh yang dituakan di Pamekasan, bisa menjadi fasilitator mungkin, ya kan, kayak fasilitator untuk diskusi ini. Ya kita asik kalau ngelihat diskusi ilmiah seperti ini, kita asik sebenarnya, asal ilmiah gitu. Nah, pendapat gue terhadap Kiai tadi itu pendapat pribadi gue ya belum secara ilmiah yang dimaksud oleh Gus Wafi gitu. Maksud gue masih berharap Gus Wafi bisa ketemu sama Kiai Pamekasan ini ya untuk bisa diskusi secara ilmiah gitu. Iya Gus nggak apa-apa di Pamekasan, yang penting di tempat netral gitu. Iya ada Buya Ali Karar, kita bisa coba itu ya. Insyaallah gue mau cari cara untuk bisa ngubungin Gus Wafi dan mudah-mudahan ada dapat jalan, oke? Udah itu aja ya guys ya. Emang lucu-lucu Kiai pendukung Imat ini ya. Ya, gua pamit dulu guys. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pemain baru. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Ada seorang kiai yang katanya dari Madura ya, mengeritik video yang Al-Fakir sampaikan, lalu sampai mengatakan saya ini bodoh katanya. Kemudian saya hampir menyesatkan banyak orang hanya karena terlalu membela Ba'alawi. Lalu dengan sombongnya dia mengatakan Ubaidillah tokoh fiktif. Setelah Al-Fakir dengarkan dalil-dalil yang beliau paparkan, saya kira itu bisa meluruskan video yang telah saya sampaikan. Alhamdulillah, ketika saya salah dan diluruskan, alhamdulillah. Ternyata setelah saya dengarkan dengan seksama dalil yang dia sampaikan, ini malah ngajak ngulang lagi guys. Kita jauh-jauh dari Probolinggo sudah nyampe ke Banten, dia malah pembahasannya masih di Pasuruan. Ngopinya kurang jauh. Dia belum tahu apa saja yang telah disampaikan oleh Ibnu Sarman, maksudnya Mas Imaduddin ya. Jadi lucu sih. Gini, kalau pemain baru ya seperti ini akhirnya. Jadi kalau memang mau meluruskan, ya mbok yo ngaca dulu. Maksudnya itu tonton dulu video-video Imaduddin, dalilnya apa saja ya. Apa saja yang telah disampaikan Imaduddin. Jangan kemudian muncul-muncul saya dikatakan bodoh, Ubaidillah dikatakan fiktif dan lain sebagainya. Saya kira dengan dalil yang keren gitu ya, ternyata ya sama saja. Kalau memang ada waktu untuk berdiskusi, monggo saya layani, toh sama-sama suku Madura. Monggo gitu, bukan hanya lewat di belakang layar saja. Ini sudah pembahasannya jauh di Banten, ini malah nggak masih di Pasuruan pembahasannya. Mungkin itu ya yang bisa Al-Fakir sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ustadz
dan seorang kiai plus ustadz. Ini saking kentalnya membela Ba'alawi sampai mengatakan kalau Ubaid itu butuh verifikasi kitab zaman atau yang mendekati katanya. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani pasti batal. Jangankan Syekh Abdul Qadir Jailani katanya, bahkan Siti Fatimah dan Sayyidina Al-Hasan wal Husain kalau pakai kitab sezaman atau yang mendekati maka gagal sebagai cucu Nabi katanya dan putra Nabi katanya. Ini kok tambah bodoh ini. Masya Allah. Jangan samakan Ubaidillah yang dicantolkan kepada Ahmad itu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani ataupun dengan Siti Fatimah dan Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhum wa alaihimussalam. Lain itu. Kalau Ubaid ini tokoh fiktif, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu tokoh historis, tokoh terkenal. Apalagi Siti Fatimah, Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Jangan disamakan demi membela Ba'alawi kok sampai segitunya. Hampir-hampir ini. Hampir-hampir dolalah ini. Saya katakan yang mencatat dulu di masa sahabat itu dari hadis-hadis yang keluar dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dari cerita Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah, dari terus ke Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Itu adalah ada sahabat yang menulis di sebuah lembaran yang manuskripnya tetap ada sekarang. Kalau bahasa Arabnya itu berupa sahifah. Itu ada sahabat namanya Samurah bin Jundab, wafat tahun 60 Hijriah. Itu tuh menulis. Juga ada lembaran Jabir bin Abdullah, wafat tahun 78 Hijri, itu menulisnya. Juga Nabi bin Syarid Al-Ashja'i Al-Kufi, itu manuskripnya ada, itu menulis juga tentang tokoh historis yang namanya Siti Aisyah, Siti Fatimah dengan Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Begitu juga ada sahifahnya, tulisan lembaran kertasnya Al-Ashaj. Beliau dilahirkan di masa Sayyidina Abu Bakar, menulis, jadi jelas kitab zamannya ada. Juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tokoh historis. Apa buktinya? Punya murid namanya Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan Al-Basanil Imam Kutub Al-Ma'arib Al-Wali Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Saleh Musa Al-Alawi Al-Hasani. Coba kita lihat di Bad'ul Alaqah atau Al-Istibsar fil Ansab Sahifah 185. Juga Imam Yusuf Al-Baghdadi, itu santrinya juga mengatakan sami'tu nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani min Ahmad bin Qafarjal itu. Juga yang melalui simak itu coba lihat di kitab Bahjatul Asrar Sahifah 173. Al-Allamah Ali bin Yusuf As-Santofi, wafat tahun 713 Hijriah, berkata, akhbarana al-faqih as-sayyid Ahmad bin Hasan al-Baghdadi qala akhbarani qadil qudat Abu Saleh Nasr qala akhbarani walidi
Abdul Razzaq qala sa'altu walidi Abdul Qadir Al-Jailani an nasabihi faqala ana Abdul Qadir Jailani bin Abi Saleh Musa Jangki Dausat bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid. Terus sampai Al-Hasani. Begitu. Jadi jelas lain nasabnya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan nasabnya Ba'alawi ini. Syekh Abdul Qadirnya tokoh historis, Ubaid ini atau Ubaidillah ini tokoh fiktif. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya sudah mendengarkan jawaban dari Kiai ya, yang pendukung IMAT itu dari Batu Ampar, Pamekasan, Madura. Dia menyuruh saya untuk ke rumahnya dia kalau mau berdiskusi. Ini kan lucu sekali sebenarnya. Orangnya IMAT ini memang gemul-gemul gitu ya. Dia yang merosting duluan, malah saya yang disuruh ke rumahnya. Ini kan lucu guys. Ini kalau dalam akademisi ini sudah gagal paham ini sebenarnya. Kalau memang siap, saya Probolinggo, Anda Pamekasan, kita ketemu di Surabaya. Tentukan tanggalnya, harinya. Dan nanti ada moderator agar kita bisa benar-benar berdiskusi secara ilmiah. Nah, tapi syaratnya kalau berdiskusi dengan saya, syaratnya Anda harus sudah hatam apa yang ditulis oleh Pak Imaduddin dan sudah hatam apa saja yang disampaikan oleh Imaduddin. Karena itu bukan tesis ya. Tesis itu kalau sudah diuji, itu yang nguji siapa? Ahli nasabnya saja Sayyid Mahdi Rojai ditolak. Bahkan seluruh dunia ditolak, kan ruwet ya. Kalau Anda sudah hatam semua, baru kita diskusi. Saya tidak mau mengulangi dari awal lagi pembahasan Anda itu Kiai. Itu di awal-awal itu sudah dibahas itu sudah apa ya, sudah basi bagi saya itu. Anda akan merasa wow di depan pendukungnya karena belum pernah ada penentangnya kan gitu. Kalau kita diskusikan ketemu nanti siapa yang sebenarnya pembodohan kepada umat. Kan begitu. Begitu ya. Tentukan tanggal di Surabaya kapan kita diskusi. Terbuka. Di offline. Kalau Anda mau online ya monggo datang ke live saya di TikTok Naja Media. Kita berdua. Atau di channel YouTube-nya Gus Zaini seumpama. Kita diskusi nanti ada moderator. Kan enak kan? Ya seperti itu ya. Bukan malah saya yang disuruh ke rumah Anda. Ya sok-sokan banget gitu loh. Nggak usah sok-sokan jadi kiai gitulah ya, sama-sama pernah ngaji kok. Kita tentukan di tempat di tengah yang netral. Kan yang ngerosting duluan Anda gitu loh. Kok malah diajak diskusi, malah saya disuruh ke rumahnya. Nggak usah sok-sok wibawa kayak gitu. Nggak ada wibawanya Anda kalau kepada saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September. Perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.